berkatapan Tuhan turun atas kami, atas hamba-Mu yang melayani terlibat pelayanan pada pagi hari ini. Kami demikian juga untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya perkataan dari Tuhan sendiri yang berkata-kata sehingga kami mengalami berkat-berkat Tuhan pada pagi ini. Kami Tuhan, kami akan mengawali dan kami hanya melakukan semuanya ini. Kami mohon campur tangan Roh Kudus yang bekerja berkarya pada pagi hari ini, dan kami boleh menikmati hadirat Tuhan sama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya dari awal pertanyaan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menyembah Tuhan, dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang
kami sebelum COVID itu sering menyanyikan lagu ini. Dan saya waktu menyanyikan lagu ini, saya nggak mengerti ya kalimatnya, tapi saya menyanyikannya itu dengan iman yang luar biasa. Saya merenungkan kalimat yang kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku ya. Kalimat seperti itu saya itu nyanyikan dengan luar biasa, tapi saya nggak ngerti apa maksudnya gitu. Tuhan maksudnya gimana ya, tapi dengan iman saya katakan memperluas daerahku, sedangkan pekerjaan saya ini biasa-biasa aja gitu saudara. Tapi saya nyanyikan dengan iman. Pada waktu itu persekutuannya di rumahnya Bapak Haryono yang kemarin bersaksi itu. Jadi di situ sering menyanyikan lagu ini. Teman-teman yang lama-lama juga sering ya bersekutu, kami nyanyikan lagu ini dengan iman. Ternyata 1-2 tahun berlalu saya merasakan terjadi saudara dalam hidup kami. Tuhan itu memperluas pekerjaan saya yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya renungkan, tapi itu iman itu terjadi saudara. Bulan demi bulan dan tahun demi tahun akhirnya terjadi, dan saya mengingat lagu ini saudara. Ternyata pekerjaan saya yang biasa-biasa, yang awalnya diberikan sama Tuhan itu memang diperluas saudara ya. Saya nggak nyangka juga bisa sampai ke luar pulau, sampai ke luar kota gitu. Saya nggak menyangka gitu. Jadi itu juga salah satu karena lagu ini. Amin saudara. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dengan iman yang lebih dahsyat lagi. Amin saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan saya percaya dengan iman saya juga ini adalah merupakan suatu pengaturan juga di bawah kedaulatan Tuhan ya. Kita bisa berbagian di dalam LKS ya, LPKS ya. Ini adalah kumpulan orang-orang yang beriman ya, percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Tuhan itu bekerja ya melalui lawatannya di dalam setiap orang yang percaya. Saya di sini memang ya, saya sangat suka sekali kalau kita dimanapun saja, meskipun kita ini semua ya, saya dengarkan ada di mana gereja memiliki wadah ya, gereja masing-masing, tetapi kita itu tidak melihat dari liturgi atau tradisi ya, tetapi kita itu bisa melihat bahwa yang kita nikmati hari ini adalah satu Tuhan Yesus sebagai iman kepercayaan kita ya, melalui kesaksian dari kemarin juga berita yang disampaikan kemarin. Oh puji Tuhan, saya di sini merasakan tidak sia-sia, saya merasakan mendapatkan suatu hal yang mustika, yaitu berita firman Tuhan dari juga pengalaman dari kita semua ya, sehingga juga meneguhkan, menguatkan terhadap iman saya pribadi ya. Kita ini bahwa kita ini adalah dipercaya Allah, kita percaya bahwa Allah memelihara kita. Amin. Ya, dalam keadaan situasi apapun ya, kita perlu ada di dalam perahu, yaitu di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di dalam kita, Tuhan menyertai kita. Meskipun badai ya, apapun ya, kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menyertai kita. Oh ya, sekian ya, saya melalui dengan kita berkumpul ini sebenarnya tetap ya,
kita itu bisa menjaga ya kesetiaan, kebersamaan kita ini ya. Kemarin dikatakan kita ini adalah juga satu tubuh ya. Satu tubuh ini kita ini ada tangan, ada kaki, bahkan kemarin dikatakan 5 jari ini ya, meskipun ini kecil ya, tetapi kalau jari ini ada yang nggak beres ya, ada sakit, pasti seluruh tubuh ini akan merasa sakit ya. Kalau kita ini perlu kita ini juga mengalami suplean, maksudnya itu gini, dari kesaksian pengalaman dari kita semua ini bisa mendukung iman kita ya, menguatkan iman kita. Seperti jari ini kalau sampai seperti istri saya ada mengalami sakit ya, sakit ini tidak ada anggota tubuh yang tidak bisa difungsikan. Karena apa? Karena ini tidak ada suplaian, aliran darah yang masuk ke tubuh yang bagian tidak bisa difungsikan ini ya. Di sini saudara-saudara, saya juga menikmati melalui kesaksian ini, sehingga saya juga seperti apa dikatakan dalam Korintus ya, kita ini hidup ini adalah seperti suatu perlombaan. Kita ini harus lari, mengejar ya, supaya kita ini memiliki iman yang tetap setia ya, sampai kita itu menyambut kedatangan Tuhan yang kali kedua. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Dikasih kesempatan untuk berkesaksian. Terima kasih ya. Ini ulang tahun saya yang 64 ya, 17 Agustus. Terus itu, waduh, Tuhan diberkati berlimpah-limpah. Jadi lagu ini mengena bagi saya. Terus di ulang tahun di gereja 4 kali, teman-teman 4 kali ini. Jadinya saya bersyukur sama Tuhan. Saya sendiri ya, anak saya jauh. Terus waktu pulang dari Jerman itu saya ada kendala, pesawatnya udah suruh doa masing-masing. Itu saya berserah sama Tuhan. Pas lagu ini kena juga. Jadi lagu ini mengenang saya, makanya saya keluar air mata. Tuhan masih kasih hidup saya itu. Sampai saat ini saya masih hidup. Itu ya, lagu kemurahan Tuhan itu juga mengena sama ya doa Yafet itu. Ya, itu terima kasih kesaksian Tuhan luar biasa, melindungi saya dari mara bahaya. Terus Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Saya bersyukur. Terima kasih seusia 64 ini yang saya rasakan. Terima kasih semua, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara kami kasih. Pujian ini memang luar biasa ya. Tiap hari kalau saya berdoa bersama dengan keluarga, anak-anak itu ya, akhirnya kami tutup dengan ini dan doa Bapak kami. Ya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku. Kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Tuhan mengabulkan doaku. Ya, ditutup dengan itu. Jadi memang pujian ini tepat ya pada pagi ini. Saya baru pertama kali mengikuti LPKS ini. Saya tanya LPKS itu singkatan dari apa? Katanya Laskar Pemuda Kristus Surabaya. Benar ya? Kristen atau Kristus? Kristus Surabaya ya. Juga Sidoarjo ya. Iya. Sidoarjo Pak ya. Oh, Sidoarjo. Ya. Saya memang asli dari Sidoarjo sebenarnya, tapi sekarang tinggal di Surabaya bersama dengan anak saya perempuan yang terkecil, karena dia pelayanan di GKI Dharma Permai ya, di Surabaya. Saya ikut dia, dan karena suami sudah dipanggil Tuhan 3 tahun yang lalu ya, nanti September 3 tahun. Puji Tuhan, saya bisa mendapat kesempatan untuk ikut ya acara di sini, dan saya mendapat banyak berkat daripadanya ya, dan bersyukur oleh kasih dan kemurahan Tuhan hari ini tepat ulang tahun saya yang ke-74. Jadi saya dari bulan ini 10 tahun ya, yang 64 saya 74. Jadi kita kemarin merayakan di apartemen Tangling ya, dan nanti tanggal 24 merayakan di GKI Dharma Permai, tempat pelayanan anak saya yang perempuan ya, dia pelayanan di situ. Dan puji Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan 74 tahun sudah saya lewati. Hari ini tepat ya, dan saya bersyukur bisa menghadiri acara tempat ini. Nah, sebab itu kita ini sudah mempersiapkan diri dari grup, bukan grup ya, dari anggota-anggota yang ada ini, beberapa orang kita akan memuji Tuhan kemurahan Tuhan ya.
Oleh sebab itu nanti katanya Ojolana setelah Pak Ingat menyampaikan firman aja kita akan memuji Tuhan. Jadi sekarang nggak boleh. yang menyampaikan firman tidak sekarang ya, Jaya kita berdiri ya. Berusia 31 tahun ya kami dengannya. Iya. Hebat ya, luar biasa ya. Kita ini dianggap pemuda ya, padahal sebenarnya kita ini saya bilang, loh kita ini jalan sih kok ikut ya. Kurangin loh. Ya, Lupa dari Pemuda. Iya. Ya sudah kalendarnya orang masih 24 ya. Iya. Ya puji Tuhan, ya berkat Tuhan biarlah kita menjadi saudara dalam Tuhan ya. Amin. Kita dari berbagai macam aliran. Saya dari DKI ya, mungkin nyanyian ini ada beberapa lagu yang kita menguasai ya karena dari GMS ya kebanyakannya. Tapi ini ya, berapa ibu-ibunya ada yang ke GMS di Pakuwon memang. Di Pantai Pakuwon Kosta Mall. ya. Nah, di Pakuwon Mall ya, kita bersyukur kita bersaudara dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih pada Tuhan atas kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu yang tak lain adalah diri-Mu sendiri Tuhan, yang hidup, yang bekerja di dalam setiap kaum saleh orang beriman. Tuhan, kiranya Tuhan persiapkan seluruh antero diri kami, tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kiranya kami juga seperti bejana yang kosong, yang terbuka, yang disiap oleh diisi oleh firman-Mu. Tuhan, juga berkati pembicara pada hari ini. Kiranya Tuhan luasakan sehingga Tuhan bisa tersuplai, terbangunkan di dalam setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, kuduskan telinga kami, hati kami, juga roh kami.
Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bisa bertahan di dalam badai itu sesuatu yang luar biasa. Badai itu tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita antisipasi. Ya, jauh-jauh hari bisa diantisipasi. Indonesia berkali-kali kena badai, sobat. Yang badai yang paling besar adalah tsunami. Ya, kemarin yang bagian korlapnya atau komando penanganan bencana tsunami itu ternyata tetangga saya sendiri. Ya, jadi legend, jadi angkatan udara. Dia cerita, saudara, tahun ini kita mengadakan yang meninggal 200.000 lebih, yang hilang 200 lebih, jadi 400 Indonesia hilang. Saya komandonya. Dari situ saya, ternyata tetangga saya sendiri yang jadi koordinator penanganan bencana alam. Itu badai tsunami. Tapi yang lebih berat lagi adalah badai dalam kehidupan kita ya. Ya, karena masing-masing mengalami. Kalau tsunami itu tidak mengalami. Ya, walaupun saya ada anggota tentara Marinir juga, dia tidak mengalami. Dia jadi Aceh, tapi dia tidak mengalami karena dia naik gunung. Tsunami-nya dia luput gitu ya. Tapi yang lain, tentara yang lain kena. Itu kesaksian. Ya, saya mau bercerita, satu kali saya juga pernah mengalami namanya badai kehidupan. Tidak ada bantuannya, tidak ada ngalami. Saya dari Sidoarjo ke Tanggulangin mau mengadakan baksos untuk 1.000 orang vaksin COVID. Tahu ya? Kalau ada vaksinnya loh. Yeah. Saya salah satu panitia penyelenggara COVID yang di Tanggulangin. Tapi di tengah jalan saya nangis, Tuhan, kok kondisiku kayak gini ya. Saya menolong banyak orang, ya, panitia COVID, tapi hidup saya juga mengalami dilema berat. Gitu loh. Sepanjang jalan dari Sidoarjo, rumah saya Pondok Jati, sampai ke Tanggulangin tas berapa itu? Ya, tas 2 atau tas 1 ya. Saya nangis loh. Nangis. Tapi sampai sana nggak boleh nangis toh, namanya panitia toh. Terus saya semua sudah tertata dengan rapi, semua sudah panitia, dokter semua sudah siap-siap semua. Saya mau mojok, saya berdoa sama Tuhan, saya ini anakmu Tuhan, ya. Kondisi saya nggak bisa, saya nggak tahan. Ya kayak Pak Dani kemarin teriak itu, saya suka teriak, Tuhan aku nggak bisa. Walaupun teriak saya dalam hati. Terus ada suara audible. Saya sering dapat nama suara Tuhan audible ya, bukan kebetulan penderitaanmu itu remeh-temeh. Ya, Wah, apa yang kita alami itu remeh-temeh. Remeh-temeh itu Indonesianya apa? Kecil. Tidak berjanji, tidak ada nilainya. Terus saya ini menderita buat apa kalau gini? Betul loh, remeh-temeh buat apa saya menangis dari Sidoarjo kota perumahan Pondok Jati sampai ke Tangis. Iya, penderitaanmu tidak ada artinya dibandingkan nanti dengan kemuliaan. Tidak, bukan dibandingkan dengan Antikris akan datang. Waduh, saya tambah nangis aku. Saya keder kalau bilang Antikris datang, itu saya sudah ada. Karena kita katakan banyak orang yang murtad pada waktu Antikris. Jadi saya bisa membayangkan penderitaan yang pada waktu Antikris itu murtadnya banyak orang Kristen berbalik. Yesus atau usus, ya? Tahu usus? Perut ditusuk ya. Kalau tusuk gitu. Aduh, dalam hati saya kok begini Tuhan. Penderitaan yang saya alami ternyata remeh-temeh. Sejak saat itu roh saya dibangun kembali. Ya, kadang-kadang kita ini Tuhan izinkan dalam satu dilema tertentu supaya kita bisa imannya bangkit. Jangan terus turun terus. Saya sering dapat telepon dari pagi, siang, malam, cuma isinya nangis dong ya orang-orang ya. Tapi loh, kamu tuh percaya Tuhan? Iya, aku percaya. Tapi aku ini gini kok, gini. Dalam hati loh, kamu tuh ada Tuhan? Iya. Ada Roh Kudus? Iya. Tapi di mana Tuhanmu? Di mana Roh Kudusmu pada waktu kamu mengalami kesulitan? Terus saya tanya, sejauh mana pengalamanmu hidup bersama dengan Tuhan? Ternyata banyak orang Kristen tidak mengalami seperti ya. Mengalami namanya jamahan Tuhan dalam hidup. Penting saudara. Kita bukan hanya berjalan dengan percaya kepada Kristus, tapi juga mengalami jamahan Tuhan. Saya pernah mengalami jamahan Tuhan umur 17 tahun. Pada waktu saya sakit bronkitis selama 2 bulan 3 bulan tidak sembuh. Kemudian saya protes ke Tuhan. Namanya orang anak muda umur 17 protes, Tuhan yang lain bisa kakak sembuh. Waktu itu Yeremia kamu juga pernah lihat di Semarang ya. Wah, kakaknya bisa banyak yang sembuh, yang kakek
kaki terpelecok itu namanya, kiri gini ya, maksudnya kiri gini ya, sembuh. Wah, banyak kesembuhan terjadi. Lah aku tuh udah sembuh no, gitu. Itu sebagai anak Tuhan tuh bisa protes. Terus Tuhan, kamu keluar sebentar rumah ya, kayak di luar rumah saya itu ada tetangga dari saya keluar sebentar. Tuhan ngomong, coba siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kalau sudah ditanya gini gimana? Ini ada suara saya. Ngomongnya apa? Tuhan ngomong, kalau Tuhan ngomong, siapa yang menciptakan alam semesta? Jawabnya kita apa? Tuhan. Siapa yang menciptakan bulan dan bintang? Beda? Saya ngomong Tuhan. Terus Tuhan ngomong, siapa yang menciptakan kamu? Aku jawabnya apa? Aku tidak tahu Tuhan. Bukan roh. Karena jengkel. Aku kalau jengkel tuh biasanya jawaban boh gak weruh ya. Aku tidak mau tahu Tuhan siapa yang ciptakan. Tapi Tuhan, siapa yang ciptakan kamu? Terus siapa yang ciptakan kamu? Dan hatiku sih ya Tuhan. Tapi aku tak mengalami begini, tidak mungkin Tuhan. Saya harus mengalami begini, saya tidak mau. Terus Tuhan ngomong, kamu mau mengakui aku sebagai Tuhan? Wah ini repot saudara ya. Jadi pengakuan penting kepada Tuhan. Bukan secara konsep teologis, tapi secara hati kita, pengakuan dari mulut kita, hati kita mengakui Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Yesus Selamat itu penting. Saya bilang, loh saya sudah dibaptis ya Tuhan. Umur 17, sebelum umur 17 saya sudah ikut katekis, saya 17 saya sudah baptis, dan sekarang sudah berjalan umur 17 mau ke 18 saya sudah dibaptis. Anak majelis lagi, gitu? Aktivis lagi. Ngapain aku ngomong mengaku Tuhan lagi, mengaku sudah dibaptis? Kalau dibaptis berarti mengaku Tuhan loh. Tapi tidak tahu Tuhan mau tidak sama mengaku aku sebagai Tuhan. Wah, aku ingat coba. Ini masalah pengakuan, ingat trauma itu ya. Kalau siapa mengaku dengan apa? Mulutnya dan hatinya itu ya diselamatkan. Aku minta ayat itu. Saya bilang, ya Tuhan aku mau ngaku Kau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saat kemudian mau gitu, saya nangis dong. Nangis, guguk nangis. Kalau sekarang laki nangis itu berarti tahu sesuatu yang beban yang berat. Saya nangis umur 17 saya nangis. Emang kecil pernah nangis ya, tapi umur 17 saya pernah nangis. Begitu nangis. Tidak tahu dari paru-paru saya ini itu mengalir aliran air. Kita mengatakan ada aliran air membasahi. Nangis. Saya ngerasa loh, paru-paruku kenapa ini? Tok basah. Ternyata sembuh loh paru-paru. Jadi mengalami born again, lahir baru, dan mengalami namanya kesembuhan. Dan sejak saat itu exciting melayani Tuhan dengan usia 7 tahun semangat ya sampai sekarang ya. Itu bukan karena kebetulan saya percaya Tuhan, tapi memang Tuhan sudah pilih saya, Tuhan pakai kita dan sampai setia kita bisa melayani Tuhan. Amin. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar apa itu badai. Ya. Badai bersifat 3 waktu. Badai masa lalu, badai masa kini, dan badai yang akan datang. Badai masa lalu sudah berakhir. Ya jangan diungkit-ungkit lagi ya. Oh dulu lagi, apalagi badai keluarga ya. Dulu salah sama suami dulu sama istri, wah itu badai keluarga ya. Dulu dan jangan dibawa sekarang. Amin. Kalau dibawa sekarang berarti saudara masih apa itu namanya? Trauma masa lalu, gitu ya. Ibu yang sekian yang ini ada beberapa yang single parent. Saya bersyukur di dalam single parent ada keceriaan dulu murung suatu ya. Ada yang murung dulu? Ada. Gak ngaku dulu ya. Ya semua murung aja itu. Aku lihat tuh murung semua ya. Murung aduh. Iki caci-caci tok murung gitu ya. Caci-caci ayu murung-murung kabeh ya. Ayu murung. Tapi begitu ada pemulihan, hidupnya sukacita ya. Bisa memulihkan orang lain yang mengalami kasus yang sama. Soalnya kadang-kadang Tuhan izinkan badai itu ada dalam hidup kita supaya kita bisa merasakan. Ya, kalau memang kita kenyataan itu dalam badai, tapi jangan tidak apa-apa, nanti kita akan jadi pemenang. Amin. Amin. Tidak pernah kita badai terus berlalu terus tidak dapat apa-apa. Kemarin saya juara 3 lomba karaoke gitu ya. Kalah karena sama yang dangdutan kalah saya. Kalau rohani saya menang. Tapi kalau dangdutan itu jangan nyanyi rohani pengen. Kita semua ada yang muslim ada. Aduh, tapi saya belum apa-apa saya sudah cekek ya. Soalnya saya tidak jadi nyanyi kalau dangdutan tidak bisa nyanyi. Kata saya ya. Tidak tahu dari dulu ya. Oke. Jadi sekarang kita badai masa kini itu apa? Kita antisipasinya apa? Meresponnya gimana? Respon itu penting. Masalah bisa besar,
tapi kalau responnya baik, itu masalah jadi Kecil ya. di hadapan Tuhan tidak ada masalah. Amin. Karena Tuhan kita lebih besar dari masalah Masalah kita. Itu prinsipnya. Amin. Tahu dulu. Yang kedua, Pak, Tuhan itu baik untuk kita. Amin. Tidak mungkin Tuhan tidak baik sama kita. Tuhan juga kasih malaikat ya. Amin. Belum tidak ada. Tuhan tidak pernah lihat malaikat toh? Tidak pernah malaikat ada di samping kanan kiri toh? Kalau sudah punya penglihatan, ya, malaikat ada ya. Mazmur berapa? 34 coba. Gampang. Ayat berapa? Coba salah satu baca. Ini salah satu contoh penglihatan Tuhan. Mazmur 34 ayat tuh. Kalau orang bilang, tidak mungkin. Loh, anak kecil itu dikasih malaikat kok sama Tuhan. Apalagi orang percaya. Coba Mazmur 34 ayat 7. Coba salah satu baca kita. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Ya, jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita pun Tuhan bisa suruh malaikat. Cara Tuhan itu ajaib. Sudah jangan ngomong cara Tuhan itu harus dari Tuhan sendiri. Ya. Bisa lewat malaikat, bisa lewat orang percaya, bisa lewat kumpulan orang benar, bisa lewat orang yang tidak kita kenal. Betul loh ya? Ya. Jadi saya sering ngalami berkat Tuhan itu dari orang yang tidak kenal, dari orang yang dekat kita, dari keluarga kita, dari keluarga besar kita, dari famili jauh. Mana? Saya alami semua. Karena itu Tuhan bisa menggerakkan hati orang. Ya, kita lebih percaya Tuhan daripada percaya manusia. Ya, kita merengek-rengek, minta tolong, ya cuma dikasih berapa? Kalau sudah sakit, di sini bayar BPJS ya. Berapa sih BPJS? Minimal BPJS ya. Ya, 30.000, 50.000 cukup. Ini 100.000 yang 3 bulan. Terus itu aja. Supaya kita mungkin mengharapkan lebih, tapi bantuan orang cuma BPJS. Oke ya? Ya, tapi BPJS ada singkatannya. Betul ya? Apa tuh? Tidak ada ya? Yang rohani ada, yang rohani juga ada. Ya, oke, sekarang kita masuk ke badai yang akan datang. Jadi badai yang akan datang itu apa sih? Saya lihat di catatan Alkitab banyak sekali. Salah satunya adalah kelaparan rohani. Sudah antisipasikan sekarang, mulai sekarang siap-siap imanmu untuk membawa banyak jiwa. Satu orang bisa bawa 7 orang. Itu Alkitab ngomong ya. Satu orang bisa bawa 7 orang. Semua banyak orang haus kan. Apalagi nanti di Indonesia banyak orang minta tolong dijelaskan tentang Yesus itu siapa. Betul saudara? Itu nubuat. Nanti banyak gedung-gedung yang bentuknya bintang bulan itu akan jadi salib. Amin. Karena gereja tidak cukup. Itu ada nubuatan. Saya baca bukunya. Buku ini sudah menubuatkan. Jadi orang luar ya yang mau dibahas, orang Arab luar ngomong nanti sebentar lagi di mana-mana banyak gedung-gedung yang besar yang berubah. Karena di Eropa gereja jadi masjid. Iya, Betul loh? iya. Bisa enggak? Bisa terjadi. Iya. Bisa terjadi enggak masjid dari gereja? Iya. Bisa. Kenapa enggak mungkin? Oh, Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ada. Ajaib. Itu salah satu bentuk kelaparan rohani. Untuk yang kedua apa? Saya akan baca saudara Roma 8. Ayo kita baca ya. Pelan-pelan kita akan baca ayat ini supaya kita bisa merasakan ya. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Coba kita baca untuk kita semua. Roma 8 ayat 31 sampai 39. Ya, pelan-pelan saja. Ya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan Ya, kita? ini, jika Allah di pihak kita, Siapakah siapakah yang akan melawan kita? masalahnya Allah ada di pihakmu enggak sekarang ini? Amin. Kalau ada ya beres, kalau tidak ada ya ini dipertanyakan loh, Allahmu di mana? Ya, oke lanjut ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Oke, Bapak sudah menyerahkan anaknya yang tunggal pada kita, apalagi yang tidak diserahkan ke kita. Itu statement yang kedua harus kita pelajari. Jadi kalau Tuhan Bapak aja sudah menyerahkan anak yang tunggal untuk kita, apa yang tidak diserahkan kita? Gitu ya.
Itu yang lanjut yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Ya, kita ini orang-orang tergugat loh. Orang-orang pilihan yang tergugat. Nanti orang banyak bertanya, loh nanti di pengadilan kita diapain? Pada waktu tubuh kebangkitan, ada tubuh kebangkitan, apa yang kita atau sebelumnya gimana? Itu mesti ditanya loh toh, Pak, gimana kejadian sebelum dan sesudah ada tubuh kebangkitan diberikan? Ya, salah satunya adalah itu dua tuduhan. Oh, enggak bisa, ini milikku dulu. Ini dulu namanya ini. Loh, terus pembelanya ngomong apa? Kau mesti bela-bela dong di pengadilan ya. Ada hakim, ada jaksa, ada penuntut. Betul ya? Terus ada pengunjung. Ya, kalau di Amerika ada namanya apa? Juri. Nah, jurinya, oh iya, memutuskan ini ya Pak, banding ini, wah itu juri yang. Kalau di Indonesia ada juri ya, hanya tim ahli, ya tim ahli ya. Terus ayat yang ke-34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. ya, pembela kita adalah Yesus Kristus. Agama lain percaya, ya. Yesus adalah pembela orang percaya. Mereka tidak dibela, mereka juga ketakutan. Makanya mereka ngomong, loh, nabi yang terakhir adalah nabi yang membela adalah Yesus. Nabi yang terakhir bukan yang ini, yang Yesus itu. Kita akan nabi yang terakhir loh, ya. Banyak nabi-nabi, tapi bukan nabi yang terakhir, ya. Oke, lanjut. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, saya bicara sebentar ini yang akan panjang dikit ya. Siapakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, Bu. Kekasih bisa putus ya? Bisa enggak? Waktu pacaran bisa putus enggak? Bisa. Mau saya putus bolak-balik ya. Saya ini jomblo tuh ya. Jomblo ya. 2 kali 3 kali putus ya. Kenapa? Mau melangkah Talia, lo kok ini? Mau langkah, lo begini. Mau melangkah, tidak bisa. Tidak tahu yang terakhir ini ya. Mudah-mudahan jangan putus ya. Amin. Ya sudah diharap-harap no ya. Banyak pendukungnya lagi ya. Saya juga banyak. mau putus ya jadi ya. Saling memaafkan akhirnya ya. Jadi saudaraku, siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini penting, so. Kekasih bisa diputus. Diiming-imingi sama cewek lain, cowok lain bisa putus. Dimarahi sama mertua, calon mertua bisa putus. Tapi siapa yang memisahkan kita dari kasih Kristus? Ini ada beberapa alternatif. Yang pertama, penindasan. Apakah penindasan itu namanya dalam bahasa Inggrisnya tribulation, masa-masa sukar, masa-masa sulit. Pada waktu COVID 2 tahun Indonesia mengalami COVID, semua di mana-mana tiarap, betul ya? Gereja mengalami defisit besar-besaran. Ya, banyak aset-aset orang kita punya juga dijual untuk nutup bunga bank. Karena masa-masa apakah dengan masa-masa sulit kita mengatakan di mana Yesus, di mana Tuhan kita? Tak Yesus-Yesusan lagi. Banyak orang Kristen gitu loh ya. Banyak loh, saya ngomong tidak ada. Ya. Terus yang kedua, kesesakan. Sesak itu apa sih? Bahasa Inggrisnya distress, tekanan. Bukan stres ya, ditekan lagi. Tahu maksudnya? Saya dapat laporan kakak saya di Amerika juga ditekan, ya, ditekan. Dia warga negara Amerika sana. Sudah 30 tahun baru jadi warga negara. Karena tidak ada yang mengcover, tahu maksudnya ya? Itu imigran gelap sebenarnya cici saya ya. Dulu-dulu tidak ada yang mau bantu, family teman-teman tidak. Karena masing-masing lu siapa, gitu? Lu sebagai apa? Tak? Itu dia akhirnya 4 Juli 3 tahun yang lalu jadi warga negara Amerika, ya, disumpah. Terus apakah dengan warga negara dia dapat hak istimewa? Tidak. Di sana juga ada perbedaan ras yang tinggi, saudaraku. Jadi saudara yang ke Amerika, enak ya, kemarin aku dapat lagu, enak ya orang ke Amerika. Banyak ya orang Pontianak Amerika 30 orang kan. Wih, kok banyak. Oh nanti dikejar. Iya, antar kita sendiri mungkin kenal enak, tapi yang tidak kenal ditekan saudaraku. Kencing kamar mandi tidak boleh, 5 jam harus kencing. Enggak, kita 1 jam kita kencing dong.
Sana enggak harus 5 jam dinteni dulu. Ya, terus cuma 5 menit. Iya. Wah, dalam hati saya kok gini. Cici saya benar kan? Benar saya ngalami demikian. Siapa ini Das? Apakah orang Amerika sendiri? Enggak, orang Cina sendiri yang di Amerika. Bangsa orang Cina yang di Amerika yang sudah lama. Das etnisnya sendiri. Saya bisa bayangkan betapa cici saya langsung down. Tak pikir kerja sama orang enak, lebih enak, betul loh? Enggak enak. Lebih kerja sama orang bule, lebih enak. Oh begitu ya? Ya itu membuat saya akhirnya jadi ke Amerika ya, sampai sekarang ya, karena tidak ada duit ke sana ya. Kita bayar ya, pelamar itu juga bayar. Terus penganiayaan itu repot ya, dianiaya, buah buki, disiksa, apalagi? Orang pernah masuk penjara tahanan? Bapak-bapak belum pernah lihat tahanan ya, yang belum masuk penjara loh. Ya kayak pedagang itu sudah apa-apa, jadi kebuki ganteng-ganteng itu ayo ya. Tapi yang di tahanan itu buah buki sob. Benar itu memang harus gebuki supaya ngaku, supaya ngasih duit. Kalau enggak gitu enggak dapat ceperan itu. Buah buki tendang sampai saya Pak sampean gebuki. Oh gak apa-apa nih, gak duit kok. Waduh, dalam hatiku saya cek nemen ya. Apa memang kita diciptakan untuk menyiksa orang? Tapi memang dibuat begitu sob. Ya dari komandannya atau dari anak buah ya. Oknum gitu ya. Terus ada lagi kelaparan. Siapa yang ngalami kelaparan? Pernah ngalami kelaparan? Pernah ngalami kesulitan? Saya pernah tuh, keluarga saya pernah. Sampai tidak ada beras, akhirnya mangan dedek. Tahu dedek? Tahu. Enak ya dedek ya? Oh, sudah pernah dedek ya? Dedek membuat vitamin B. Katul itu. Ya ayam tuh loh. Sampai mama saya bilang, ini ya duit kita pensiun tidak cukup, ya karena tidak cukup kita tidak bisa minta ya, kita malu minta. Atau gimana nih yang bilang mami ya? Ya ini bekatul ini kata saudara kita ini sehat, menyehatkan gitu ya. Jadi mama saya itu promosi dulu tentang bekatul. Terus gimana? Toh ayam itu Mi, aku tahu aku tuh punya pelihara ayam ya Bu. Iya tidak apa-apa, nanti kita ayak dulu. Setelah diayak nanti digodok terus dikasih gula dikit enak. Oh jadi bubur enak, makan enak tuh, memang enak. Ya. Vitaminnya banyak. Tapi itu saya ngalami cuma 1-2 bulan aja. Setelah itu banyak saudara-saudara yang lain yang besar mensuplai beras. Ya. Jadi kadang-kadang kita pernah ngalami namanya kelaparan. Ya saya tidak ngalami kelaparan kayak zaman Jepang itu. Saya kalau cerita orang zaman Jepang itu apa? Kulitnya akar pisang, daun pring itu apa? Bung gitu ya. Ketok direbung ya. Ya itu digodok dibuat itu masa-masa kelaparan. Terus masa telanjangan. Soalnya kalau zaman dulu tuh orang-orang yang ditangkap itu ditelanjangi, diarak. Kita bisa bayangkan orang yang nggak bersalah ditangkap, ditelanjangi, diarak, digebuki. Mentalnya down dah. Down, saya yakin down. Ya, nggak usah ngaku, nggak Yesus sudah mesti down karena dia digebuki, ditelanjangi di muka umum dia malu. Terus ada lagi bahaya. Bahaya itu apa sih? Bahaya di sini adalah perampasan. Zaman dulu orang Kristen itu dirampas. Jadi kalau bilang Kristen, ada barangnya apa diampuni, dirampas. Jadi kayak zaman penjajah itu, langsung diangkat atau zaman perang itu langsung punya apa kambing langsung diangkat. Itu namanya bahaya. Jadi kekristenan itu tidak mudah pada waktu itu. Kalau sekarang kita tahu, ya sudah mengalami kesulitan. Terus pedang itu artinya kematian. Saudaraku, kalau bahaya-bahaya semacam ini, badai-badai kehidupan kita bisa lewati, itu suatu yang luar biasa. Ya, saya tidak yakin saudara tahan menghadapi kayak gini. Tapi ternyata Paulus katakan kalau kita ini lebih dari pemenang. Amin. Artinya apa? Kita bukan orang-orang kalahan. Ya. Saya di kampung di RT itu latihan pingpong hampir 9 bulan. Dari yang nggak bisa jadi bisa. Tahu maksudnya? Ya. Dari yang bolanya tinggi jadi bola di atas net tipis bisa sekarang ya bisa nyemet ya. Tapi begitu lawan orang kampung-kampung sebelah ya sok jago tapi kita lihat mainnya gak enak gitu ya. Kalah mereka mentalnya udah kalah. Kita
kita ini lebih dari kemarin pada Pemenang. waktu mau tanding antar SD dia musik kena cetek gitu ya, langsung ayo kalau maju jalan-jalan dasar yang nomor 1, nomor 3, nomor 4 sama maju ngalangnya juara 1. Karena apa? Kita sudah pemenang secara mental, secara lihat teknis menang. Anak Tuhan harusnya punya mental yang pemenang. Amin. Ya, fighting spiritnya kuat. Jangan saya punya fighting spirit lemah atau kuat? Kita punya fightingnya lemah atau kuat? Apa sedang-sedang aja? Kuat. Ini fightingnya spiritnya kuat. Wah, kemarin berapi-api sampai saya dikopong ini. Wah, ini kalau kopong aku ngejemblangnya nih. Tapi dia semangat. Aku harus berjuang. Aku anak laki. Ya. Tapi kadang-kadang ada satu kelemahan kita, yaitu kita jangan mengandalkan diri kita. Iya. Karena di pihak kita ada Allah yang menyertai kita. Amin. Amin. Serahkan semua segala kekhawatiran, Amin. beban, apalagi segala kekhawatiran, beban, apalagi Pergumulan. pergumulan hidupmu, apapun yang terjadi. Kita tidak usah cerita-cerita sama banyak orang ya. Kalau saya dengar di grup lain, Pak Ingat, aku tak soro nih Pak Ingat ya. Pak Ingat, ada satu ibu gembala, ya ada satu masih muda, jalan ngomong. Ya kayak orang stres, tau orang stres? Ya. Tidak menilai orang stres? Ya datang. Setiap datang pasti stres. Kenapa? Aku kena utang Pak Ingat. Loh, utang berapa? Kena pinjol. Loh kamu tuh sudah dapat pensiun toh, dapat kena pinjol. Iya, aku ini salah ngatur gini-gini, wah kayak orang stres. Oke, aku ingat istri-istri Nabi zaman Elia sama Elisa. Pernah lihat istri-istri zaman Nabi itu banyak kekurangan langsung. Nabi-nabi itu zaman dulu tuh jangan pikir kalau semu-semu sekarang tuh hidupnya enak-enak atau enggak enak. Zaman dulu sudah adanya enggak enak, gitu loh. Terus saya lihat, kenapa aku panggil semu ya? Atau karena istri pendeta semu atau gimana penginjil, gimana ibu pendeta? Oke. Terus saya doakan dalam nama Yesus, saya doakan ya. Seperti istri nabi-nabi zaman dulu ditolong Tuhan, aku juga minta ditolong dalam nama Yesus. Saya nangis, yang nangis bukan dia yang saya karena saya lihat bebannya dia tuh berat sebenarnya, tapi tidak tahu saya mengalami satu empati yang tinggi. Saya bilang akhirnya pulih pelan-pelan. Kadang-kadang doa sepele bisa menyebabkan kuasanya Besar. Kamu jangan pandang banyak bertele-tele doa. Saya tidak pernah bertele-tele. Tak seneni orang bertele. Kenapa lu doa itu aja melulu itu aja. Terus doa pasti Tuhan dengar. Kita percaya pasti Tuhan Dengar. Iman kita yang membuktikan kita bisa lebih dari pemenang. Oke ya. Di PowerPoint saya sudah tulis beberapa. Ada PowerPointnya? Ya tak bagi itu sudah baca pelan-pelan. Ada bahasa Indonesia pelan-pelan. Tadi sudah baca ya. Badai macam-macam itu. Badai pasir, badai angin, badai apa lagi? Ya, badai angkasa, ya. Angkasa ada, ya. Badai panas, banyak, ya. Itu sudah bisa baca ya. Saya tidak akan memperpanjangkan waktu cuma 20 menit. Ada yang mau tanya dulu tentang badai ini? Badai pasti berlalu ya. Amin. Atau masih berlalu? Atau masih berlalu? Pasti berlalu. Pasti berlalu. Tapi masih ada loh, selama hidup masih ada Pak. Kalau ada badai itu ngapain kita hidup, ya betul loh. Saya bersyukur ya. Terima kasih. Masalahmu sudah selesai ya. Amin. Ya. Kita kalau berdamai dengan orang yang memusuhi kita, kalau bisa ya. Amin. Amin ya. Banyak orang tak damai no. Amin. Saya juga ada masalah, tapi saya tak antisipasi ya. Segini ya kita juga punya rekanan yang lain. Jadi antisipasi. Kalau dia melakukan kita ya bukan musuhan juga, tapi antisipasi ya. Anak Tuhan harus cerdik seperti ular, jangan ular seperti merpati yang cerdik tapi tulisnya seperti ular. Apa bedanya? Balik ya? Balik. Lu enggak apa-apa, memang tak balik ya. Supaya saya tahu bedanya. Kalau ular tulus gimana? Gak bisa. Ular itu tetap buas. Kalau tulus bisa ngentuk, bisa berdiri. Bisa. Ya banyak orang penari-penari ular matinya kena gigitan ular. Walaupun sayang kita ular saya satu kali kita pasti mati kena ular. So, itulah pengalaman hidup kita. Ya saya tidak tahu pengalaman hidupmu gimana, bahaya hidupmu gimana.
Cuma gini, saya minta satu tolong ya. Kita boleh mengungkapkan semua kesulitan kita, tapi bukan kiamat untuk kita. Amin. Amin. Tidak ada kiamat, istilah kiamat bagi kita kalau masalah belum selesai. Masalah pasti bisa berlalu sendiri. Contohnya obat. Obat itu ada expirednya tuh. Ya, ada nggak obat expired? Ada. Kalau tidak ada expirednya namanya apa? Racun. Ya, betul. Racun dari expirednya terus. Ya. Tapi kita ini ada masalah pasti ada expirednya. Saya tunggu Tuhan sampai kapan? Kalau tidak selesai, ya nanti selesai sendiri. Betul. Kalau saudara ada masalah dengan anakmu pasti satu kali akan sadar. Amin. Kalau kamu ada masalah dengan saudara, satu kali saudaramu pasti tidak tahu caranya Tuhan akan sadar. Jikalau ekonomi sekarang terpuruk, satu kali bisa Pulih. itu toh secara tidak langsung kita tidak saya pikirin bisa berlangsung secara Allah bisa pulih. Kita punya kesehatan. Saya tahu belajar kesehatan ini. Secara tubuh kita ini ada warningnya. Saya perhatikan ya, kalau sudah salaman nanti ada lawan salamamu yang panas, itu ada indikasi inflamasi. Tahu maksudnya? Inflamasi itu apa? Peradangan. Ada infeksi. Saya sering salam atau saya sebagai bukan gembala ya, aslinya gembala lah atau ya salaman tuh ada 400-500 salaman. Begitu salaman satu, terus salaman terus ada yang panas. Wah, masih tinggi 37-38. Bu, sebentar, ibu tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Jadi semua lewat terus ada C, HI atau C apa ibu badan hangat kenapa? Oh iya begini Pak, saya sudah lama begini. Normal enggak menurut ibu? Oh normal saya, ibu. Sorry saya harus ngomong. Ibu harus check up ke dokter. Karena ada infeksi dalam tubuhmu yang kamu tidak tahu. Dia tidak ngaku. Tapi namanya sebagai orang yang sering pegang tangannya orang tahu. Ternyata dia punya peradangan di payudara, ya kanker stadium. Dia tidak ngomong. Dia tahunya baru nggak setelah dokter nyatakan apa stadium 4. Berapa bulan kemudian mati sih? Padahal dia tidak tahu. Saya sudah mau kamu ada infeksi. Kamu cek kok. Jangan membuat sepele. Oh enggak apa-apa ya. Sudah kalau infeksi itu bisa kena melanjar. Sudah melanjar. Bukan menjalar. Bukan. Melanjar itu artinya kena getah bening. Ya. Melanjar. Tahu melanjar ya? Bahasa Jawanya melanjar itu bukan menjalar. Menjalar bukan menjalar ya. Melanjar. Getah bening. Demikian juga beban hidup kita. Terus jangan dianggap beban hidupmu segini aja. Jangan. Begitu kamu ada kesulitan, datangi orang itu doakan. Saya kalau ada orang kekasihnya meninggal, itu gereja mengalami dilema lantak. Karena ini satu pastoral kematian. Saya kasih bocoran juga. Biasanya orang kalau dalam keadaan duka sudah melayani pada waktu penutupan peti sampai penguburan atau 40 hari begitu ya. Habis itu kalau sudah selesai orang itu masalahnya belum. Dia mengalami kedukaan yang berkepanjangan. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 40 tahun saya pernah ketemu. Satu AI di Pati itu, pakai jari putih-putih semua. Loh, Mak, kok pakai cantik sekali Mak, kok pakai putih-putih. Sudah lama, iya saya pakai gini terus. Terus saya tanya sama dia, kenapa? Dia sejak ditinggal suaminya, papaku, mamaku pakainya putih-putih. Kenapa? Tidak tahu. Jadi dia ngalamin namanya tidak bisa ngomong perasaannya, tidak bisa. Dia sayang. Loh Mak, kok tidak nikah lagi waktu muda Mak? Saya begitu. Tidak, karena dia punya konsep tulang rusuk cuma satu. Bapak-bapak kalau mau menikah lagi, tulang rusukmu harus ada 2. Betul loh? Orang tanya-tanya enggak, kamu nikah lagi? Iya, kenapa? Tulang rusukmu ada 2 ya? Gitu? Oh, tulang rusuk 1 dikasihkan yang pertama. Kalau mau nikah lagi harus ada tulang rusuk yang kedua. Ya siap-siap. Kalau tidak punya jangan nikah. Jadi kalau saudara ada masalah, ya jangan diam sendiri. Kalau bisa ngomong sama sahabat, tapi jangan yang bocor mulut. Saya dengar banyak bocor mulut, ya di mana-mana banyak. Bocor mulut ya, capek saya. Ada lagi orang yang mau menikah, tak tanya kamu mau menikah enggak? Saya sudah menikah dengan Kristus, benar enggak? Amin.
Kok amin? Yesus tidak pernah nikahi kamu. Selama di dunia tidak pernah nikahi kan? Salah itu, doktrinnya salah. Dia akhirnya menarik diri. Sebenarnya terlalu rohani tapi tidak rohani. Tapi dipikir, nah kalau gitu Kristus ada gak di Facebook orang menikah dengan banyak Yesus? Bukan 1-2 orang. Kita lihat married with Christ. Banyak tanya di Afrika, di artinya apa? Mereka sudah menyerahkan dedikasi hidupnya untuk Kristus. Tapi dia tidak mau menikah lagi. Padahal sebenarnya laku. Tapi tidak mau menikah karena terlalu rohani. Terlalu rohani. Terus aku tanya seri-seri pendeta, bener tak Pak? Salah. Salah di mana Pak? Wong menikahnya nanti setelah di sana, bukan di bumi. Kalau gitu kayaknya maju lagi. Ya, maksudnya saya suruh maju lagi. Saya tembung lagi, kenapa kamu tidak menikah? Enggak, saya sudah menikah dengan Kristus. Karena konsepnya kalau mati, suami mati sudah tidak perlu menikah lah. Sudah menikah dengan Kristus. Itu alkitabiah. Siapa ngomong alkitabiah? Yang boleh setelah menikah boleh menikah lagi dengan pasangan lain yang seiman. Jangan pada waktu istrinya masih hidup menikah lah. Itu yang salah. Dia bingung-bingung. Dia tidak bisa beda ya. Sebab saya ingin beban hidupmu saat ini boleh sharing yang umum-umum, tapi yang khusus jangan di-sharingkan secara umum. Kamu saya karena privasi. Kalau privasi, ya ngomong yang sama orang yang pribadi, jangan semua. Tapi sebagai konselor, sebagai pendeta Kristen, tidak boleh bocorkan rahasia, walaupun itu ke istrinya kita sendiri. Saya sering ditanya sih, kok tadi ngomong apa ke kamu? Oh, tidak masalah, cuma itu umum. Tapi yang khusus tidak pernah. Ya, banyak teman-teman saya juga. Nanti Pak Engar ngomong apa sama? Mau mancing-mancing, saya kepancing ya. Ya, tahu maksud saya? Saya tidak pernah orang tua. Yang orang masalah itu dia yang mengalami. Kita hanya tong sampah. Tahu maksud tong sampah? Begitu kita terima tak buang tong sampah. Untuk apa toh? Mau masalah dia toh tak apa? Tak simpen. Ya, begitu sampai tak buang loh. Tak selesai ini, udah selesai enggak? Aduh, iya tak selesai. Padahal tak buang tong sampah. Tong sampah dia tidak tahu tuh. Jadi bocoran. Tapi kita jangan membebani hidup kita dengan beban orang lain. Iya. Bertolong-tolongan menanggung beban boleh. Iya. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Tapi bukan bebannya dia jadi bebanmu. Bertolong-tolongan nanti kamu yang membantu, bukan kamu yang ambil bebannya. Sudah jangan salah ya. Halo, banyak orang jemaat yang minta bebannya diambil sama pendeta. Tidak, pendeta tidak ngambil beban. Saya tidak punya uang banyak, tapi saya bisa memberkati banyak orang. Caranya gimana? Bukti orang sekolah. Oh, banyak orang tidak bisa sekolah loh, SD, SMP loh. Saya bilang, pengen tolong ngono. Lah aku tidak punya duit kan nolongi kamu, saya bilang. Akhirnya tak tolongi guru besar, tidak ada yang respon. Sekarang orang Kristen tuh males bantu orang. Kenapa? Aku sulit toh, bantu lagi. Terus tak masuk ke guru besar lagi. Tak ada yang bantu. Tak masukkan alumni, saya alumni, ya alumni itu sekolah. Ada yang bantu. Berapa Pak Ingat butuhnya? Oke, tak ambil lagi. Jadi kadang-kadang kita punya bijaksana ya. Kita tidak mungkin membantu diri kita sendiri, apalagi membantu orang lain. Tapi demi orang itu bisa sekolah, anak itu bisa sekolah. Mungkin carikan, tak usahakan. Tuhan, ayo usaha. Pendeta saya yang lain, Pak tolong Pak. Kalau minta tolong sama saya, tapi kalau ada pesta-pesta lupa sama saya, betul. Saya sering dilupakan orang kawin lu undang saya. Kalau pesta, tapi kalau masalah ingat saya. Artinya saya jadi ya mencoba untuk saya nggak ada apa-apa. Itu kasih karunia. Soalnya kita semua punya talenta beda-beda. Tidak perlu menyombongkan diri dengan talenta. Nanti kalau saudara sakit bisa minta tolong saya tak bantu ya. Tapi saya tidak bisa doakan saudara sembuh. Bisa tak terapi aja ya. Refleks saya bisa jago refleks. Tapi saya tidak bisa menggunakan itu untuk semua orang. Artinya apa? Walaupun dibayar saya kalau tidak mau gimana? Itu bisa? Saya ngasih cuma-cuma. Tuhan ngasih aku cuma-cuma. Tak kasih orang itu cuma-cuma. Cuma kalau orang itu sembuh mesti tidak kasih cuma-cuma. Ya, kasih macam-macam ya. Betul loh. Itu wajar loh, itu orang, tapi saya tidak minta itu karena ada orang seterus, betul kita orang seterus itu ini kesaksian tadi. Bu punya uang berapa untuk beli obat? Nah terus ya gini Pak Engar, aku kasih Pak
tanya tolong saya Pak Inga, saya masih punya tanggungan anak satu ini. Ya oke. Terus Tuhan ngomong gini, ibu mau sembuh, mau punya blender itu, Iya. blender masak itu ya. Iya. Jus. Air dimasak di blender Bu, 2 menit diminum. Sembuh tuh ya langsung. Air di blend, Oh, itu oksigennya tinggi. tinggi. Terus tak pijeti, mau saya tak pijeti dulu, terus saya kasih minyak omega 369, kasih aspirin ya, aspirin itu, terus vitamin apa sudah saya kasih. Tidak sampai 2 minggu, sampai sekarang jalan. Dia padahal sudah stroke 2 kali. Setiap stroke mesti ke saya, setiap stroke saya, loh saya ini kok jadi. Tapi kalau ada pesta tidak pernah ingat saya, saya tidak pernah dapat apa ya, tidak pernah. Tapi begitu dia sakit, ingat saya. Puji Tuhan. Ya artinya dalam keadaan sulitan kita masih ingat Tuhan, ya. Dan tidak datang ke dukun, datang ke dukun tambah berat. Oke, tak jualan sembuh lah. Soalnya ini badai pasti benar. Amin. Saya bisa dipakai Tuhan jadi caranya. Amin. Ya jangan egois, tidak perlu sombong, tidak perlu apa lagi menutup kebaikan kamu. Kan kita katakan, hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Jangan tutup-tutupi. Ya, saya malu sama Sinsai yang di Jakarta tuh, apa nama Sinsai apa? Yang tetes mata dulu. Viral. Dia bisa sewa apa? Call-nya plaza-plaza di Jakarta. Untuk netesi orang sakit mata yang buta bisa sembuh. Aku tidak tahu apakah dia orang Kristen. Aku tidak. Coba dia mau. Kalau sembuh jangan lupa pilih saya dalam cahaya. Ribuan orang datang ke hari. Cari. Tidak usah bayar. Kamu pilih saya aja. Pasti saya menang. Dalam hati itu, luar biasa. Orang yang biasa, yang tidak kenal teologi ya, dengan caranya dia punya mungkin ramuan khusus. Orang glaukoma semua bisa. Yang stroke cuma disemprot-semprot air, ayo jalan. Ya, jalan lagi. Loh, anak Tuhan tidak punya kuasa sekarang, ya? Rempem deh. Pernah lihat ada gitu? Saya malu ada ya. Saya jadi pendeta kok malu ya. Doakan orang sing sakit cuma berapa kali aja. Yang tak doakan banyak mati, ya. Banyak yang tidak sembuh, kita malu ya. Kita malu ya. Tapi orang itu cuma dengan yakin, dengan pedenya. Ya aku tidak tahu, belum lakukan survei. Yang berapa yang ditetesi, berapa betul-betul glaukoma atau cuma berapa, itu tuh sensasi bisa ya. Ya kayak Ponari dulu yang di Jombang itu tuh sensasi. Apakah ini sensasi? Ya, tapi di Alkitab nanti hati-hati. Di akhir zaman banyak nabi-nabi palsu, mesias palsu, rasul palsu, pengajar palsu, ya, yang masuk ke rumah Tuhan. Di mana di rumah Tuhan yang pertama kali yang dihaki, kita harus hati-hati ya. Oke, mungkin cukup. Ya saya serahkan ke BL-nya. Oke. Ya, terima kasih Pak Inar. Kita diberkati ya dengan renungan pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan Pak Bambang acara selanjutnya. Puji Tuhan, saudara, terima kasih untuk renungannya dari Pak Inar, menjadi berkat buat setiap kita. Memang ada banyak badai dalam kehidupan kita ya, dalam keluarga kita, tapi kita tetap ingat sama Tuhan ya. Ketika kita dalam keadaan tekanan yang luar biasa, masalah yang luar biasa, tetap ingat Tuhan. Entah itu masalah dengan saudara, masalah di pekerjaan, masalah di dalam keluarga, dengan istri, suami, anak-anak, semua pernah mengalami. Saya juga pernah mengalami dan sangat berat seperti yang Koden bilang ketika dia menyerah. Saya juga pernah mengalami saat-saat seperti itu. Untuk menangis sudah nggak punya air mata lagi, untuk berdoa sudah nggak punya kata-kata lagi, cuma dalam hati ingat Tuhan terus. Cuman Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong anakku, Tuhan itu aja. Tapi percayalah Tuhan pasti mencampur tangannya, pasti itu sudah. Jadi tetap menahan diri. Saya dulu pernah alami masalah berat dalam keluarga saya. Kalau saya nggak menahan, ya sudah
habis sudah selesai ya, karena kita banyak lihat hari-hari ini ya di surat kabar ada banyak permasalahan keluarga. Akhirnya saya pikir emang harusnya yuk tahan dekat sama Tuhan, udah Tuhan nyerah sama Tuhan, Tuhan nyerah sama Tuhan, Tuhan karepmu apa sudah Tuhan. Ketika kita menyerah, Tuhan yang akan turun tangan. Ya. Kita akhiri sesi ini, kita angkat satu pujian lalu tutup di dalam doa. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Apapun badai yang kita hadapi saudara, saya pun ada badai, tapi tetap kita ucapkan Bapa terima kasih. Amin saudara. Amen. Bapa terima kasih. Katakan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Syukur terima kasih. Sekali lagi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Yes, God. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Bapa di dalam surga. Syukur terima kasih. Satu kali lagi. Bapa terima kasih. Pak Aryono, Pak Undang. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga. Syukur terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami semua sudah berkumpul di sini, sudah mendengarkan firman yang sudah disampaikan oleh hambamu Pak Inar. Firman ini menjadi berkat kami semua yang di tempat ini Tuhan. Biarlah kami saling menguatkan satu demi satu Tuhan, supaya kami pulang dari tempat ini kami tidak sia-sia Tuhan, tapi kami membawa berkat dari kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan dapat berkat jasmani yang sudah disediakan oleh saudara-saudari kami yang ikut acara ini. Biarlah Engkau juga yang memberkati mereka yang sudah memberikan berkat untuk kami semua, ya Yesus. Biarlah berkat ini menjadi tubuh kami tetap sehat, tetap kuat, Tuhan, supaya kami tetap semangat untuk melayani Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami bisa merasakan kebaikan yang sudah Kau berikan untuk kami semua ya Yesus. Kami siap untuk menikmati berkat-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau